Apapun keadaannya tidak boleh memperdagangkan, memperjualkan ayat Allah, dalil agama demi untuk kepentingan apapun, apalagi cuma kepentingan politik. Kalau kita bicara tentang ayat-ayat Al-Quran, apapun itu wajib dikaitkan dengan Nabi atau yang memiliki korinah dari Nabi SAW. Nggak boleh Quran itu ditafsirkan sesuai dengan kemauan kita. Nah, kebiasaan orang-orang yang tidak punya tidak punya khauf, kurang rasa khaufnya kepada Allah, itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran dengan firman, di antara firman-Nya dari banyak itu, yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Apapun keadaannya tidak boleh memperdagangkan, memperjualkan ayat Allah, dalil agama demi untuk kepentingan apapun, apalagi cuma kepentingan politik. Haram hukumnya, dosa besar itu. Itu memperjual dengan murah ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan firman-Nya, inna sanulki alaika qaulan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lalu kemudian karena kepentingan politik, kepentingan isu, kepentingan untuk menguatkan hak dan sebagainya, lalu dijual. Nggak boleh seperti itu. Ini Quran terlalu mahal. Kalau hanya untuk dipolitisir, hanya untuk dipakai untuk astaghfirullahaladzim. Dan mata'un qalil summa ma'wahu jahannam. Tapi jahannam, neraka ini kadang-kadang sebagian orang zaman sekarang sudah nggak dianggap lagi, dianggap dongeng. Kenapa demikian? Karena lemah imannya, karena banyak makan uang haram mungkin, karena tidak lagi memiliki tarbiyah dari seorang guru yang wasil dan arif billah, karena suka mulutnya setiap hari berbicara tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk ghibah. Ghibah ini dosa besar, tapi hampir setiap orang muslim setiap hari melakukan perbuatan ghibah. Dalam satu hadis dikatakan, tahukah kita siapa orang yang terakhir masuk neraka? Yang terakhir masuk surga siapa? Nabi mengatakan, akhiru man dakhalal jannata at-taibu minal ghibah. Terakhir kali orang yang akan diizinkan masuk surga itu adalah orang muslim yang sudah tobat dari ghibah. Di dunia pernah ghibah lalu tobat, itu akhir orang yang masuk surga. Bagaimana dengan orang yang ghibah lalu mati tidak tobat? Dan kalau dia terakhir yang masuk surga, sebelum ini dia ada di mana? Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Hal-hal yang seperti ini mesti disuarakan, wahai para asatid, para kiai, kepada umat. Kasihan umat Nabi Muhammad SAW kalau terus dalam ghibah, dalam namimah, dalam fitnah beredar kehidupannya dalam hoax dan sebagainya. Kasihan mereka. Mereka tidak melihat betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW di alam barzakh. Apalagi kita yang disebut sebagai ulama, disebut sebagai ustadz, ini di pundak kita ada harapan terbesarnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya harapan yang diletakkan di pundaknya setiap umatnya, tapi terbesar, terbanyak harapannya itu diletakkan di pundak kita, para ahlul ilim, para ulama yang pakai sorban, pakai gamis, pakai syal, dicium tangannya. Itu di pundaknya ada harapan besar dari Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang terbiasa tidak terbebani ketika hidup mengecewakan harapan Nabi Muhammad, maka jangan salahkan jika kelak dia dikecewakan juga saat butuh menghadap kepada Nabi Muhammad untuk meminta keselamatan dan syafaat. Dalam satu ungkapan hadis, la takunu imma'ah. Jangan nunggu orang, jangan ikut-ikutan orang. Apa imma'ah itu? In ahsanan nas ahsantu.
Kalau orang ke sana, oh saya ke sana juga. Kalau orang ke barat, saya ke barat juga. La takunu imma'a. Imma itu apa? In ahsanan nas ahsantu, wa in asa'u asa'tu. Tapi kata Nabi apa? Wattinu anfusakum. Ayo kalian sudah punya panutan, kalian sudah tahu baca kitab, kalian sudah punya guru, wattinu. Kokohkan prinsip kalian. Jadilah orang Islam yang berprinsip. Jadilah orang mukmin yang berprinsip. Jangan lagi biar A, biar B. Silakan kalian. Kalian akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah masing-masing. Jangan kemudian seahlul ilm ngikuti orang yang tidak punya khauf kepada Allah. Jangan kita ahlul ilm, muridnya ulama besar, kemudian mau bertaklid, bermakmum, beriktida kepada orang yang Allah tidak berikan barakah dalam ilmunya. Dan jangan juga, jangan juga jadikan agama ini sebagai perdagangan politik, jangan. Perdagangan jabatan, jangan. Wallahi Anda akan dilaknat oleh Allah. Kalau sampai Allah menjual apa yang dipikul oleh Nabi dengan luar biasa beratnya, Anda akan diusir dari rahmat Allah. Kalau seandainya Anda dengan sengaja dan tahu, sadar, mempergunakan agama Allah hanya untuk kepentingan mencari harta, kedudukan, menghasut orang, menginginkan jabatan dan seterusnya, naudzubillahi min dzalik. Dan ingat bahwa kita ini tidak hidup di dunia saja. Sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah. Apalagi usia-usia kayak saya, Kang Muhyidd ini. Ini harus siap-siap. Kalau saya ini sudah menganggap diri saya sekarang bau tanah. Sudah nggak boleh main-main lagi, nggak boleh sia-sia lagi, nggak boleh membuat agama sebagai candaan. Karena sebentar lagi sebentar lagi orang akan mengatakan, kalau nyebut Quraisy Baharun, almarhum Quraisy Baharun itu sebentar lagi. Dulu Al-Mukarram banyak kan, bahkan adik saya dulu kalau ceramah di Majalengka Al-Mukarram Habib Abdullah Baharun, sekarang almarhum Abdullah Baharun. Dulu kita mengatakan Al-Mukarram Al-Fadil Mbah Yai Maimun, sekarang almarhum Mbah Yai Maimun. Al-Mukarram Al-Fadil Mbah Yai Idris Lirboyo, sekarang almarhum. Semuanya akan seperti itu. Jadi jangan cuman kita ingat berusaha mati-matian untuk bagaimana hidup enak. Itu nggak salah. Tetapi pikirkan juga bagaimana kita harus berusaha mati-matian untuk mati enak. Karena mati itu hak. Mati itu adalah aqrabu qaribin yuntadhar. Mati itu sudah hatman maqdiyah. Dan mati itu tidak tahu apakah hari ini kita masih bisa hidup besok atau tidak. Kalau seandainya kita belum tobat dengan tala'ub biddin, mempermainkan agama, memperjualkan ayat-ayat Allah dan seterusnya, belum taubat dan kita merasa melakukannya, belum taubat dari ghibah, belum taubat dari pandangan haram di dalam handphone ini, tiba-tiba besok Allah mencabut nyawa kita. Bagaimana kita ini sekarang?